Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan antar sesama asasin, di mana pertarungan tersebut ditutup dengan gugurnya salah satu dari mereka yang lebih diungguli oleh seorang asasin muda, belum diketahui nama serta identitas dari dirinya, dan terkuak alasan ia melakukan pertarungan itu untuk menghabisi seorang raja yang masih belum diketahui awal mula penyebab ia melakukan hal tersebut. サイレントアサシンだと。俺も暗殺者。お互いそういう死で無駄。まったくそんな次元の話じゃなかったな。Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah anime baru berjudul Ansatsusa de Aruore no Status ga Yusa, atau dalam bahasa Inggrisnya My Status as an Assassin Obviously Action the Hero. Dan tanpa banyak bacot lagi di awal, langsung saja pasang headset, siapkan cemilannya, selamat menonton dan cekidot. Kisah diawali dengan latar sebuah sekolah di mana di dalamnya terdapat berbagai macam tipe siswa di kelas tersebut, dan kita akan berfokus dengan sang MC di anime kali ini yang bernama Akira, di mana dirinya tidak terlalu mencolok di mata teman-teman sekelasnya, dan ia dikenal sebagai siswa pendiam yang suka menghabiskan waktunya untuk membaca sebuah manga online yang dimana hal tak terduga pun segera terjadi di kelas itu, memperlihatkan sebuah portal yang tiba-tiba muncul dan membawa seluruh siswa yang ada di kelas itu ke sebuah dunia lain, di mana mereka semua dipanggil dan dipilih datang ke dunia ini untuk menjadi penyelamat sebuah benua yang dipimpin oleh seorang raja bernama Morrigan, dan dirinya menjelaskan akan serangan Raja Iblis yang sebentar lagi akan segera terjadi. Namun sebelum itu sang raja meminta seluruh siswa untuk menunjukkan power dan kekuatan lewat status atau bola kristal yang ada di hadapan mereka semua demi mencari sosok sang pahlawan yang digadang-gadang akan menjadi kunci penyelamat dari serangan Raja Iblis. まずはこちらに手を触れてください。勇者じゃないのか。怪獣師。さすがは勇者様。案の定って感じだな。 Dan di saat gelar sang pahlawan telah ditemukan yang berada di tangan Sato, murid paling populer di kelas saat ini, di mana Akira yang mendapat status sebagai seorang assassin pun merasa keheranan dikarenakan power sang pahlawan yang dianggap paling unggul dan teratas untuk saat ini ternyata kalah telak dari status milik Akira, yang membuat ia sempat merasa bingung dan memutuskan untuk merahasiakan keunggulannya dari semua orang sampai ia benar-benar menemukan maksud dari status abnormalnya saat ini. そもそも魔王の話は本当なのか。まずい。下手な動きはできそうにない。気配隠蔽。あいついつの間に。なんとかやり過ごせたな。奴らやはり何か隠している。監視されてる。 Kemudian di saat jam istirahat malam telah tiba, Akira yang mendapat kesempatan luang ini pun mencoba memastikan keadaan sekitar dengan cara memasuki ruang arsip milik raja dan mendengar beberapa percakapan mencurigakan. Namun ia saat ini memilih untuk diam dan menahan diri, menunggu hari yang tepat untuk membunuhnya jikalau raja diketahui merencanakan niat buruk kepada mereka semua. Dan di keesokan harinya, di saat semua para kandidat berkumpul untuk melakukan pelatihan di hari pertama, Akira yang ragu dengan situasi saat ini memilih untuk menjauh sementara waktu dari mereka semua, di mana keberadaan dirinya itu ternyata telah dipantau oleh seorang komandan perang bernama Saran yang bisa melihat Akira walaupun ia sedang menggunakan skill kamuflasenya, dikarenakan Saran juga memiliki status spesial berupa Misty Eyes, membuat matanya bisa mendeteksi suhu sekitarnya dan mengetahui keberadaan seseorang yang sedang terpengaruh skill kamuflase seperti milik Akira. ジール君、ここは任せました。え？とりあえず情報収集の続きかな。何か気になることでも？私は少しばかり特殊な目を持っていましてね。隠蔽はちゃんと機能しています。参ったな。
言いませんよ。これ王には内緒ですよ。側の人間じゃないのか。いろいろあるんですよ。だからそんなピリピリしないで。 Walaupun pada awalnya Akira sempat ragu akan kehadiran Saran, mereka pun akhirnya sepakat untuk menjalani sebuah pelatihan demi menjadikan Akira seorang assassin yang melebihi gelar pahlawan itu semata, dikarenakan Saran dan Akira sama-sama memiliki rasa benci terhadap raja, bermaksud untuk membongkar segala kelicikan yang telah dilakukannya selama ini, dan mereka berdua pun sama-sama menjelaskan kondisi dunia tempat ditinggalnya, sembari Saran menyisipkan sesi latihan untuk Akira agar status dan level dari dirinya dapat segera berkembang. 小田明だ。よろしく。こんなんで本当にスキルレベル上がるのか。エルフと獣人もいるのか。ええ。俺にとっちゃ普通のことだけど。倒さないと上がりませんが、しても、アキラくんの世界の話は面白い。 Akira yang ingin mengetahui lebih jauh tentang negeri ini pun segera menemui Saran untuk mendapat segala informasi dan terkuak bahwa Saran ingin segera menggulingkan status raja saat ini dengan cara melakukan kudeta dibarengi dengan bantuan dari Akira. Namun ia juga menjelaskan bahwa Akira tidak perlu menekan dirinya terlalu jauh yang berstatus sebagai seorang assassin, melainkan Akira bisa dengan bebas memilih jalan hidupnya yang ia mau atas kehendak dirinya itu sendiri. Kemudian setelah 1 bulan masa latihan telah berlalu, para kandidat pahlawan baru pun berkumpul dan akan menjalani ujian pertamanya di sebuah labirin di hari itu. Namun tak jauh dari tempat mereka saat ini, terlihat seorang wanita misterius memantau mereka dari jauh yang keberadaan dirinya diketahui langsung oleh Akira dan bertanya maksud dari keperluan wanita tersebut. Namun ia saat ini enggan untuk berbicara terlalu jauh dengan orang yang baru ia ketahui dan berharap dirinya akan bertemu lagi dengan Akira jikalau ada kesempatan lainnya di lain waktu. Sesampainya mereka di labirin, mereka pun bertarung dengan beberapa para goblin dan mengalami sedikit kesulitan dikarenakan jumlah mereka yang terlalu kalah jauh, dan di saat mereka ingin mengakhiri ujian hari itu, nampaknya bos terakhir berwujud Minotaur yang tidak direncanakan pun muncul tiba-tiba di hadapan mereka semua, membuat beberapa dari mereka sampai terluka sampai ada yang terkena mental. Namun Komandan Saran dan Akira berusaha meyakinkan mereka semua akan segera selamat dari labirin ini jika mereka semua mau menyatukan kekuatan dan bekerja sama membantu mengalahkan musuh terakhirnya yang ada di hadapan mereka saat ini. Sekaligus Akira ingin mencoba teknik baru yang akan ia gunakan untuk menghabisi monster Minotaur yang ada di hadapannya, dibantu oleh Komandan Saran menggunakan kekuatan baru miliknya, yaitu ほんまに呪い受けてる。続けてくれ。そのみんなを守らないと。じゃあお前のことは誰が守るんだ。サラン団長。アキラくん、手を使いたい。あれですか。私に合わせてください。これ影魔法起動。 Oke, sekian rangkuman dari video anime kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Adios, motherfucker.